Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan menjelaskan alat yang telah kami buat, yakni automatic water faucet. Yang pertama yang akan kami jelaskan yakni komponen-komponen yang kami gunakan dalam proyek kita kali ini. Iya. Oke. Komponen yang kita pakai pertama yang ada Arduino Uno. Kedua ada sensor ultrasonic. Yang ketiga pompa mini 12 volt. Yang keempat ada relay driver. Yang kelima kabel jumper male to male. Yang keenam ada power supply. Yang ketujuh ada selang mini pump. Yang kedelapan ada software Arduino IDE. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatannya. Pertama, kita potong-potong paralon terlebih dahulu. Yang kedua adalah proses pemanasan pipa agar menjadi lunak. Dan setelah itu kita lakukan pengepresan agar pipa menjadi flat. Nah, setelah dipanaskan, maka pipa dipres menggunakan keramik atau apapun dengan permukaan yang flat atau datar. Sehingga plat yang dihasilkan memiliki permukaan yang datar dan bagus untuk digunakan dalam proyek. Di sini adalah proses kustomisasi atau pembentukan plat menjadi bentuk yang sesuai dengan yang kita inginkan menggunakan gerinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan perakitan alat. Yang pertama adalah proses wiring. Proses wiring merupakan proses perkabelan di mana kita harus menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya agar terintegrasi. Berikutnya adalah proses pemasangan body-body. Nah, pada kesempatan proyek kali ini kami menggunakan baut spacer 3 mili sebagai penguncinya. Oke teman-teman, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja alat yang kami buat. Baik, di sini ada lampu indikator berwarna merah, kuning dan juga hijau yang mengindikasikan ketinggian atau isi dari tangki pompa air kita. Jika lampu merah menyala, maka terindikasi watt air berada di level 50 sampai 0%. Jika lampu kuning menyala, maka akan mengindikasikan bahwa air yang ada di tangki sebanyak 50 sampai 90%, dan juga jika lampu hijau menyala maka akan mengindikasikan air sebanyak 100%. Baik, kita akan coba untuk memasukkan air ke dalam tangki. Maka lampu merah menyala. Setelah 50% maka lampu kuning menyala. Setelah penuh maka lampu hijau menyala. Ini terlihat redup karena di bawah terik matahari. Oke, lalu kita akan menjelaskan cara kerja dari pompa airnya. Jika sensor ultrasonic mendeteksi adanya barang atau tangan manusia berjarak kurang dari 20 cm, maka sensor ultrasonic akan mengirimkan sinyal kepada Arduino Uno untuk mengaktifkan pin 8, yakni relay yang mana nantinya akan menghubungkan arus dari power supply menuju motor pompa. Baik, kita coba. Maka kita bisa mencuci tangan. Semakin berkurangnya air, maka lampu akan mati. Jangan taruh belum. Ya, ke depan ya, tangannya dekat. Nah ya segitu. Habis.
Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua codingan yang telah kami buat dan kami tanamkan kepada alat yang kami buat, yakni Automatic Water Faucet. Langsung saja ke codingannya. Di baris pertama ada konstanta integer trig pin sama dengan 2 dan juga ada konstanta integer echo pin sama dengan 3. Nah, di sini kami menetapkan pin-pin apa yang kita gunakan di Arduino. Di sini trig pin pada sensor ultrasonic kita pasangkan ke pin 2 Arduino, lalu ada echo pin kita pasangkan ke pin 3 di Arduino. Masuk ke point setup, kita menggunakan baud rate 9600. Lalu kita juga menetapkan variabel yang telah kita buat, yakni trig pin yang ada di sini. Kita tetapkan sebagai output, lalu echo pin sebagai input, pin 8 atau di aktuatornya adalah relay sebagai output. Lalu kita masuk ke void loop, integer, waktu, koma, jarak, digital write trig pin, high, delay 1 millisecond. Setelah itu digital write trig pin, kondisi low, waktu sama dengan pulsa masuk dari echo pin, kondisinya high, lalu jarak sama dengan waktu per 2 per 29,1. Lalu jika jarak objek kurang dari 20 cm sampai jarak 0 cm, maka motor state low, digital write 8 high atau motor menyala, maka akan delay 2 detik. Juga jika motor state high lalu motornya low, kondisinya low, jika akan ingin menyalakan kembali maka akan delay selama 1 detik. Atau istilah mudahnya, jika kita ingin menyalakan maka akan ada jeda selama 1 detik setelah tangan terdeteksi oleh sensor, dan juga akan ada jeda selama 2 detik jika tangan tidak terdeteksi sensor. Mengapa ini kita lakukan atau mengapa kita memberikan jeda kepada kondisi ingin mematikan atau menyalakan? Karena dikhawatirkan di saat ada tangan yang hanya sekedar lewat saja gitu ya, itu tidak langsung menyalakan motor. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui, motor itu daya terbesarnya adalah di saat startup atau di saat kondisi lonjakan daya awal. Maka dari itu kita lakukan delay agar tidak terlalu sensitif. Nah, juga mengapa kita melakukan delay ini? Salah satunya adalah karena motor pompa yang kita gunakan adalah motor brushed, sehingga jika terlalu sering mati nyala, dikhawatirkan akan terjadi gosong atau boros karbon brush, yang mana motornya ada di bagian dalam sehingga akan sedikit ribet untuk membongkar untuk mengganti karbon brushnya. Baik, sekian codingan dari kami, terima kasih. Oke, sekian kita telah mendemokan untuk alat yang kita telah buat juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.